warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Yang pertama, perkenalkan diri, nama saya Ayatullah Bakti Nugroho, saya selaku moderator di dalam debat ini. Saya akan menjelaskan tentang mosi atau topik yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu tentang penggunaan handphone Android di kalangan pelajar SMA di lingkungan sekolah. Yang pertama, silakan tim afirmasi untuk memperkenalkan diri masing-masing anggota. Izin memperkenalkan diri, saya dari tim afirmasi. Nama saya adalah Asma Marsari. Saya Putu Napiana dari tim afirmatif. Saya Maharani dari tim afirmatif. Saya Alif Putra dari tim afirmatif. Saya Obrol Huda dari tim afirmasi. Dan yang selanjutnya adalah dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Masuki, saya dari tim oposisi. Saya Delilang dari Misri Kuringu. Saya Made Ratna. Saya Eko Rosita. Saya Rardiana Rendra Jati. Silakan. Tata tertib debat yang pertama adalah jangan saling melakukan kekerasan di sini dan nurut apa kita saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, silakan tim afirmasi untuk menyampaikan pernyataan tentang penggunaan HP. Menurut saya setuju jika siswa membawa HP di sekolah. Kita bisa menggunakan handphone atau HP itu untuk hal-hal yang positif. Menurut psikologis juga, handphone ini akan membantu siswa dan akan menambah semangat siswa dengan menambah wawasan, dengan tidak hanya melihat atau tidak hanya melihat di buku. Jadi kita bisa langsung mencari di internet menggunakan handphone. Selanjutnya oposisi, silakan menyampaikan pernyataannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya sangat tidak setuju dengan penggunaan handphone di sekolah, karena dapat mengganggu konsentrasi serta fokus belajar para siswa di sekolah. Apalagi handphone sekarang ini sudah menggunakan sistem yang canggih. Fitur-fitur yang sangat luar biasa canggih ini, kalau tidak dibarengi dengan hal-hal yang positif, akan berdampak pada hal yang negatif. Hal yang berdampak pada negatif tersebut adalah kita berperilaku hedonisme atau selalu mengikuti tren yang ada, tapi kita tidak bisa melakukannya dan melakukan hal apapun dengan cara apapun. Yang kedua, kita dapat mengakses situs terlarang yang akan merusak pikiran dan mengganggu fokus serta konsentrasi saat kita belajar. Apalagi usia kita, yaitu remaja. Usia remaja itu membuat kita ingin tahu apa yang terjadi di luar sana dan apa yang ingin kita tahu. Hal itulah yang sangat berbahaya. Terima kasih. Baik, kita mulai inti debat pada tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita akan masuk ke inti debatnya. Yang pertama, tim afirmasi silakan untuk menyampaikan pendapatnya untuk penyanggah dari tim oposisi. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya menegaskan kembali penggunaan HP ke sekolah itu sebenarnya penting juga. Gitu. Keuntungan dari siswa itu membawa HP ke sekolah itu juga ada gitu. Nggak hanya dari dampak negatifnya aja. Jangan karena dampak negatifnya itu, dampak positifnya itu dihilangkan. Kita ulas tentang keuntungan bagi pelajar untuk membawa handphone. Yang pertama itu memudahkan siswa berkomunikasi dengan orang tua. Di sini kan banyak nih yang sekolah diantar oleh orang tuanya. Pulang kan harus menelpon dulu orang tuanya untuk menjemput. Tidak perlu kita cari kesana kesini, cari pinjaman handphone untuk cari kesana sini kayak gitu kan ribet gitu kan. Kita tuh nggak ribet, kita tinggal nelpon aja nanti dia datang kan orang tuanya. Terus yang kedua itu sebagai sumber belajar tanpa batas. Sumber belajar tanpa batas itu dia tuh tim dari lanjutan. Sumber belajar tanpa batas maksudnya ini gini. Kita dapat mengakses berbagai hal, kita
belajar gitu dengan media Google atau internet atau kayak mana gitu. Waktu Anda habis. Silakan dari tim oposisi. Sekarang mulai. Saya menanggapi tadi tentang argumen dari Said itu ya, tentang memudahkan siswa berkomunikasi dengan orang tua. Itu saya sangat tidak setuju karena apa? Kenyataannya yang kita lihat sekarang, siswa SMA itu sangat sedikit sekali yang sudah dijemput oleh orang tua. Rata-rata pada menggunakan motor atau bersama dengan teman. Jadi kita bicara realitanya sekarang aja. Kalau untuk memudahkan kita komunikasi dengan orang tua, juga orang tua pasti tahu kapan anak saya pulang. Anak saya ada kegiatan apa? Biasanya anak saya pulang jam berapa? Saya rasa untuk HP untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua kayak gitu, itu juga tidak terlalu efektif. Dan yang kedua, sumber belajar tanpa batas. Sumber belajar tanpa batas berarti realitanya sekarang kita lihat. Apakah kita ini menggunakan handphone? Apakah kita selalu baca terus di situ? Itu malah dampak negatifnya adalah mengurangi siswa untuk rajin membaca. Kita bisa lihat ada grafik. Waktu Anda habis. Ya. Lanjutkan. Silakan yang ingin menanggapi dari tim afirmasi. Baik, saya akan menanggapi dari pernyataan tim oposisi tentang orang tua itu dapat mengetahui bahwa anaknya pulang jam berapa. Sekarang begini, di sekolah kita ada kegiatan yang selalu sering diadakan secara mendadak. Contohnya diskusi kelompok dan ada contohnya eskul atau perkumpulan dari eskul itu yang sengaja atau didadakan. Pasti siswa itu akan kebingungan mencari pinjaman handphone. Dan yang kedua, saat pihak rumah ingin menelpon kita karena ada kepentingan, pasti kita akan dipanggil ke kantor. Dan itu akan berdampak pada keefisien belajar siswa karena akan mengurangi waktu. Kita harus ke sana panggil, itu akan lebih sulit. Dan tentang sumber tanpa batas, mengurangi. Nah, itulah karena di Indonesia ini tingkat membaca siswa itu sangat rendah. Kita bisa atasi dengan membacanya lewat internet. Baik, atau waktunya telah habis. Lanjutkan, apakah ada yang menyanggah? Waktu dari masing-masing tim adalah 1 menit, jadi jangan silakan menentukan sendiri untuk berbicara yang lebih efektif dan untuk menyanggah dari yang lain. Maaf, kan kita saat kita sedang berargumen kita tidak memperhatikan jam, ada dari instruksi tinggal berapa Ya. waktunya. Tadi saya kasih dulu 30 menit. Ayo, mulai. Terima kasih moderator telah memberi saya kesempatan. Saya tidak setuju dengan Mahanani karena memudahkan berkomunikasi harusnya sekolah ini memberi fasilitas yaitu telepon sekolah. Jadi bisa untuk nelpon orang tua tanpa harus membawa handphone ke sekolah. Terus belajar tanpa batas. Tanpa batas berarti hal-hal yang tidak cocok untuk kita bisa kita pelajari kan. Kalau tanpa batas berarti hal-hal yang tidak baik untuk kita boleh dipelajari gitu. Waktu 30 detik. Seperti Boleh, kalau mau pornografi, ditambahkan terus dengan- kekerasan dan lain-lain. Ya, terima kasih. Cukup dari saya. Mas Iskan, siapa melanjutkan? Boleh ditambahkan dari Sumber timnya. belajar tanpa batas tadi saya belum selesai. Jadi sumber belajar tanpa batas itu juga yang membuat saya tadi kan cerita tentang grafik Indonesia ini menjadi peringkat 64 tingkat membaca yang paling rendah. Bayangkan kita tingkat baca paling rendah dibandingkan yang lainnya. Sedangkan yang lainnya negara-negara yang sudah maju itu berada tingkat-tingkat seperti atas ya gitu kan. Intinya berarti intinya bahwa teknologi itu Tidak nggak- bisa. belum action. Karena tadi kan paru-paruan. Moderator boleh menyampaikan, misalnya kurang berapa menit lagi. Gitu, ya. Untuk menghilangkan tegang, mari kita tepuk tangan dulu. Jangan tegang ya. Jangan semuanya. Jadi semuanya relax dan saling menanggapi apa yang disampaikan dari masing-masing tim ini ya. Mari kita lanjutkan dari tim masing-masing. Silakan salah satu tim menyampaikan, dimulai dari sekarang. Apakah ada masalah? saya akan menjelaskan tentang belajar tanpa batas tadi. Maksudnya belajar tanpa batas sudah jelaskan seperti tadi. Maksudnya ke dalam hal-hal yang positif tanpa batas.
di buku, kita lihat di buku, tidak semua materi yang kita pelajari ada di buku. Kita tidak bisa menemukannya di buku maupun pergi ke perpustakaan. Dengan HP Android kita bisa mencarinya, contohnya pada aplikasi Google. Kita bisa mencari di situ ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kita. Mau sampai kapan sih kita terus menghilangkan dampak positif HP gara-gara dampak negatif yang memilikinya? Waktu masih tersisa. Ayo, bebas masuk tim. Boleh, kalau tidak ada tim boleh disanggah Langsung. Oke. Baik. Tadi sebenarnya tadi balas kalau misalnya internet itu kan tidak harus di HP Android, sedangkan sekolah kita saja sudah menyediakan fasilitas komputer. Saya yakin nggak semua buku yang ada di perpustakaan pernah kalian baca, dari mana kalian tahu bahwa itu tidak lengkap. Perpustakaan sudah menyediakan komputer serta wifi. Itu tidak harus dari HP Android dong, bisa masuk internet juga. Dan yang ketiga adalah bisa kita wawancara narasumber langsung seperti guru atau kakak kelas. Sekian, terima kasih. Ayo, lanjut. Kalau kita dibilang di perpustakaan udah ada komputer. Komputer itu cuma ada berapa unit? Kita ada berapa kelas di SMA ini kan? Banyak kelas kan? Kalau waktu dari belajar kita tuh terkuras gitu kan. Siswa di sini tuh ya jarang pergi ke perpustakaan. Guru juga tuh jarang loh yang nyuruh. Nah nanti kita nyari ke perpustakaan itu jarang guru yang kayak gitu kan. Maksudnya di perpustakaan komputer cuma ada beberapa unit, sedangkan ya di sekolah ini berapa ratus siswa gitu, kan nggak mungkin banget. Iya, Lanjut. tadi ada bilang masalah yang berapa unit tadi. Berdasarkan kenyataan yang kita lihat sekarang, bahkan siswa aja, saya nggak pernah melihat siswa antri untuk menggunakan komputer di perpustakaan. Itu berarti menyatakan bahwa kan tidak, istilahnya siswa sendiri, kesadaran siswa sendiri yang memang tuh nggak mau HP itu tuh hanya sebagai, mungkin kalian bilangnya HP dampak positifnya karena apa? Karena kalian juga bisa menggunakannya entah untuk chatting atau apa segala sosmed, dan itu ada salah satu dampak negatifnya. Dan juga untuk Cukup. Mungkin ada timnya yang ingin Ayo, yang lainnya ingin menambahkan. bersuara juga, memberikan pendapat dan argumen. Jadi ini dari masing-masing tim ini saling menyatakan pendapat tentang di sekolah Semansa kita ini. Jadi kita masing-masing harus saling menanggapi dari apa jawaban dari masing-masing tim. Ada tim masing-masing yang menanggapi? Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari tim oposisi. Berdasarkan survei yang saya lakukan di SMA ini, SMA Negeri 1 Tanjung Raya, banyak siswa yang masih membawa HP Android. Padahal ada larangan keras untuk membawanya. Ya bukan? Iya. Jujur aja. Ya. Kita yang ada. Daripada gini, dengan memperbolehkan siswa membawa HP di sekolah ini, itu juga akan mengurangi sifat berbohong dari siswa itu sendiri. Jawabannya yang pasangan ke kurikulum 2013 yaitu tentang sifat pribadi. Bagus kan? Ayo kita lanjut. Ini kan pendapatan. Daripada ini siswa itu banyak yang berbohong karena berbohong itulah maka Silakan tanggapi tim oposisi. Ayo ditanggapi. Boleh juga kalian menegaskan kembali bahwa dampak negatif dari kelompok kalian. Jadi saya perjelas kembali dari tim afirmasi menerangkan bahwa kita supaya boleh bawa HP karena mengurangi sifat kebohongan. Ya, lalu yang lain mungkin, ayo bersuara juga. tadi katanya saudari Maha tadi memunculkan sifat kebohongan. Satu, sifat kebohongan. Tapi dampak negatif dari HP sendiri itu ya kalau kita bawa, pertama hedonisme. Kedua, berkurangnya interaksi sosial antara sesama teman. Saya orang jika masih tidak pandai membawa HP, sibuk pada HP sendiri. Ya. Tidak berkampa atau apa. Yang ketiga, kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Saya kan negara kita lah negara berkembang, tidak semuanya ekonomi orang kaya. Saya yakin. Dan satu banding 3 kita bisa sendiri. Jangan menutupi kejelasan yang sudah jelas bahwa HP itu memang dampak negatifnya sangat besar. Cukup, terima kasih.
Mungkin boleh juga kalian mengeluarkan positifnya dari handphone. Boleh kalian tegaskan kembali. cerita-cerita yang kenyataannya. Bagaimana kalian mempertahankan pernyataan kalian? Ayo. Baik, saya akan menyangga dari pendapat dari saudari Gerila tentang berkurangnya interaksi sosial. Begini, sekolah memperbolehkan siswa untuk membawa HP, tapi kan kita bisa sekolah bisa dengan menerapkan sistem pembatasan. Jadi penggunaan HP bisa dibatasi. Ada saat boleh membawa HP, ada saat boleh memainkan HP, dan ada yang tidak. Nah, daripada bermusuhan dengan kelas dapat tidak berteman saja sih. Contoh, dengan menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Di situ, contoh, nah di situ siswa bisa mendengar apa yang diinstruksikan oleh guru. Contohnya mendengar musik dalam bahasa Inggris. Kita bisa di situ. Di situ di mana siswa itu bisa enjoy dan juga tidak tertekan dengan situasi di kelas. Saya cukup. Apakah ada dari tim yang nomor 5 atau Yuk, 4 ada. atau 3 atau 1? Jangan tim dari nomor 2 aja. Nanti kita kamu. Ini kan saya bicara. Lebih jelasnya di sini dapat kita lihat sendiri siswa di SMA kita itu lebih banyak menggunakan handphone itu ke hal-hal yang lebih negatif. Misalkan contohnya itu lebih ke situs-situs, membuka situs terlarang, misalnya pornografi seperti itu. Karena guru tidak bisa memantau handphone siswa itu satu persatu. 30 detik. Ada yang menambahkan? Ya, saya mau menambahkan siswa-siswi di SMA ini tuh bukan hanya 10 orang, nggak hanya 9 orang, nggak hanya 20 orang, tapi ada ratusan orang, ratusan siswa dengan karakter berbeda. Apakah guru dengan hanya sekitar 20 tenaga pekerja guru, apakah bisa mengawasi, memberi pengawasan, mengontrol siswa-siswinya untuk seperti itu? Cukup. Ayo lanjutkan, kita masih mulai dari Konfirmasi. Yuk, silakan. nomor 5 atau 4, silakan. Yuk. Arumi. Ayo. Yuk. Ayo berikan semangat. Menyangga dari pendapat saudara Ratna. Gini ya, kan dia tadi bilang katanya dengan membawa HP banyak hal negatifnya ya. Apa kalau sebenarnya di siswa ini nggak bawa HP juga hal negatif itu tidak terjadi? Bisa juga loh terjadi di luar sekolah juga bisa, dampaknya itu bisa ke sekolah juga. Iya kan? Ya enggak? Iya. Dampaknya itu bisa ke sekolah gitu. Nah, tadi Anda bilang kalau kita tidak membawa HP, itu dampak negatifnya masih ada. Memang kita tidak bisa mengoptimalkan supaya tidak ada. Tapi kita bisa kurangi. Bagaimana jika membawa HP? Anda sendiri yang mengatakan tadi bahwa tidak membawa HP, jadi dampak negatifnya masih ada. Apalagi dengan membawa HP? Sekian, terima kasih. Ya. Baik, untuk bagian penutup dari masing-masing kelompok, dari masing-masing tim, silakan kalian menegaskan kembali dari pernyataan umum kalian kesimpulannya, ya, penegasan kembali dari masing-masing tim, baik oposisi maupun afirmasi. Silakan aku masih memberikan kesimpulannya terhadap apa yang dari mosi yang kita sampaikan tadi. Silakan. Boleh di-post. Saya dari tim afirmasi akan menyimpulkan, saya tetap berpegang teguh pada pendapat saya bahwa membawa HP ke sekolah akan memacu semangat belajar dan kreativitas siswa. Sekian. Baik, saya akan menambahkan kesimpulannya. Ketakutan kita selama ini terhadap HP telah mengubur jutaan ilmu yang dapat kita peroleh dari HP. Jangan takut dengan dampak negatif, tapi kembangkanlah dampak positif tersebut. Iya. Lanjut pada tim oposisi silakan menyampaikan kesimpulannya. Ya, saya dari tim oposisi ingin menyampaikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya bahwa penggunaan handphone itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Entah itu handphone di lingkungan sekolah, entah itu di luar maupun di sekolah. Jadi kita harus menguranginya. Ya, kalau kita di rumah mungkin kita tidak bisa mengontrol, jadi di sekolah kita lebih baik menguranginya. Jangan membawa HP karena itu tidak baik juga.
Ingin menambahkan, silakan tegaskan kembali. Ininya lebih ke apa itu namanya? Kayak filosofinya, ketika kita ingin mau ke menyeberangi sungai, kita tidak harus menggunakan kapal. Ada cara berenang, kita bisa buat kapal sendiri, dan banyak cara lagi. Tidak harus menggunakan kapal. Gimana? Harusnya tadi langsung ditarik. Baik, cukup dari debat pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan ringkasan dari debat kali ini karena saya sebagai orang yang netral, jadi saya tidak boleh mendukung keduanya. Jadi ringkasannya adalah intinya membawa HP memang banyak membawa dampak positif dan negatifnya. Terutama dampak negatifnya sangat berbahaya dan banyak sekali. Tapi menurut saya jadi ringkasannya adalah membawa HP ke sekolah itu boleh dengan pembatasan waktu tertentu oleh guru-guru. Terima kasih. Baik, debat ini akan kita tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.